Halo peserta didik sekalian, bayangkan suatu saat kalian sedang berada di sebuah ruangan kelas, sedang mempelajari tentang sejarah bangsa Indonesia, bagaimana Indonesia dijajah oleh bangsa asing, bagaimana Indonesia dijajah oleh bangsa yang sendiri, lalu tiba-tiba tentara memasuki ruangan kelas tersebut. Bayangkan teman-teman, suatu hari tentara Republik Indonesia itu memasuki kehidupan kita lebih dari yang kita bayangkan selama ini. Mereka ada di jalan-jalan, mereka ada di ruangan sipil, mereka ada di ruangan publik, bahkan mereka juga ada di sekolah dan juga kampus. Undang-undang yang dikadang-kadang sebagai undang-undang yang menjamin keamanan dari warga sipil bisa jadi undang-undang yang dapat mengancam ketentraman dari warga sipil tersebut. Dan itu semua akan kita bahas dalam investigasi kita kali ini. Selamat datang di investigasi paranoid. Beberapa hari yang lalu DPR telah mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang membuat TNI itu bisa memasuki ranah kehidupan sipil, bisa memasuki pejabat sipil atau menjabat sebagai aparat negara sekaligus menjadi seorang pejabat negara. Tentara atau militer itu bisa memasuki ruangan-ruangan sipil, Pak, seperti halnya demo, seperti halnya ruangan kebijakan publik, atau bahkan bisa memasuki ranah pendidikan seperti halnya sekolah itu sendiri. Dan itu semua sangat mengerikan. Kenapa kita menyebutnya sesuatu yang sangat mengerikan? Teman-teman yang gua hormati, rancangan undang-undang ini bukan hanya berhubungan tentang politik Indonesia, bukan hanya akan mempengaruhi politik Indonesia saja, tapi ini semua jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan, teman-temanku sekalian, karena yang kita bicarakan bukan orang biasa. Yang kita bicarakan adalah tentara Republik Indonesia. Menghidupkan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI. Pasalnya, RUU TNI bakal memperluas jabatan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI. Mereka tentu saja para tentara dididik dengan cara yang sangat kuat, sangat keras, dan sangat otoriter. Kita bisa melihat para tentara itu dididik dengan cara mematuhi segala perintah yang diberikan. Mereka tidak dididik dengan cara menentang sebuah percakapan. Mereka tidak dididik dengan cara berdiskusi, tapi melainkan dengan cara mengikuti perintah atasan. Dan tentu saja kita semua juga pasti tahu bahwa setiap tentara itu semua dilatih dengan kekerasan. Karena memang begitu cara melatih mereka, dan itu tidaklah jelek bagi mereka. Itu sangat bagus untuk keamanan negara, bahkan itu sangat bagus untuk militer negara itu sendiri. Tapi coba kita bayangkan ketika mereka memiliki wewenang yang sangat kuat sebagai tentara, dengan etika mereka dalam ketentaraan tersebut mereka bawa kepada pemerintahan dan juga kekuasaan negara Republik Indonesia, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi berikutnya, Pak. Bisa jadi sangat baik dengan pemerintahan mereka yang kuat dan juga tersentralisasi dari satu tempat. Bisa jadi ini merupakan awal dari Orde Baru kedua, atau yang paling kita takutkan, dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Artinya, ABRI memiliki dua fungsi, yakni fungsi sebagai kekuatan militer Indonesia, serta fungsi sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara. Jika kita ingat kembali, dui fungsi ABRI kala itu berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Penerapan konsep dui fungsi ABRI tak terlepas dari sejarah perkembangan organisasi militer Indonesia. Seusai Indonesia merdeka, para perwira militer merasa memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil dalam hal penentuan kebijakan dan pelaksanaan bina negara. Melalui kebijakan dui fungsi ABRI, ABRI berhasil melakukan Inilah yang membuat luka terhadap bangsa Indonesia. Trauma tersebut yang membuat masyarakat kembali menjerit ketakutan akan diberlakukannya dui fungsi ABRI itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum tahu, dui fungsi ABRI itu adalah sebuah sistem yang diberlakukan pada zamannya Orde Baru, pada zamannya sistem pemerintahannya Presiden Soeharto. Pada saat itu militer yang sedang menjabat itu juga bisa menjadi seorang pejabat pemerintahan, Pak, atau kita bisa bilang seorang
aparat negara juga bisa menjadi seorang pejabat negara. Dan itu memiliki sebuah demokrasi yang tidak sehat di Indonesia. Pak, memang pada masa Orde Baru kita melihat ekonomi kita itu stabil, Pak. Memang kita lihat pada masa Orde Baru itu pemerintahan kita memiliki pembangunan yang sangat pesat. Dan bahkan kita bisa lihat pada masa Orde Baru tersebut, stabilitas politik di Indonesia itu sangat bagus, Pak. Karena itu saja, mereka semua berada dalam satu partai kekuasaan yang besar. Dan kita bisa melihat pada pasal 3 ayat 1 di mana Presiden bisa menggerakkan militer atau TNI itu secara langsung, Pak, pada keadaan darurat. Memberikan kekuatan dan kekuasaan yang absolut kepada Presiden dan tidak menutup kemungkinan bahwa kekuasaan tersebut bisa digunakan untuk membungkam orang-orang yang bertentangan dengan rezim yang berlaku saat itu, Pak. Dan kita dapat membayangkan ketika kita sedang berdiskusi dengan teman-teman kita, ketika kita sedang bercakap-cakap, ngobrol, nongkrong sambil berdiskusi dengan kawan-kawan kampus kita, datang tentara membubarkan diskusi tersebut karena di dalam diskusi tersebut terdapat sesuatu yang bertentangan dengan kepentingannya pemerintah. Dan kita coba bayangkan kita bisa ditangkap hanya dengan membaca atau membuat buku yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah pada saat itu. Ya, kita bisa sebut salah satu buku yang paling lama di-banned dan dilarang penyebarannya di Indonesia pada saat itu adalah Madilog, karyanya Tan Malaka. Dan gue nggak bisa membayangkan saat sekarang saja literasi di Indonesia itu sangat kecil, Pak. Dan bayangkan ketika banyaknya buku nanti yang dilarang pembacaannya, dilarang untuk pembuatannya, bahkan penyebarannya di Indonesia, kita nggak bisa bayangkan seberapa buruk masa depan bangsa kita ini. Atau bisa jadi kita bisa bilang seberapa gelap Indonesia ke depannya. Tapi di sini gua nggak juga menentang sepenuhnya terhadap rancangan undang-undang TNI ini, Pak. Kalau sistem ini dijalankan dengan baik dan benar, dan kalau saja, dan gua harap Pak Prabowo bisa memberikan titik tengah keseimbangan dalam kekuatan militer dan juga kepentingan serta kebebasan beraspirasi warga sipil, tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih pesat perkembangannya dari sebelumnya. Kita bisa sebut saja negara-negara otoriter yang bisa berhasil dengan keotoriterannya seperti Korea Utara. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa seperti Singapura yang ketika itu di bawah pemerintahannya Presiden Lee Kuan Yew berhasil meningkatkan negaranya dari negara yang tidak memiliki apa-apa menjadi negara yang sangat kaya raya di Asia. Dan tentu saja negara tersebut otoriter. Oke teman-teman, di sini gue hanya sebagai pelajar dan gue nggak punya kepentingan terhadap siapapun. Gue nggak membela siapapun dan nggak membela apakah kalian setuju terhadap RUU TNI ini ataupun tidak setuju. Yang ingin gue sampaikan di konten gue kali ini adalah kita semua sebagai pelajar, kita harus paham bahwa rancangan undang-undang ini bisa memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan kita. Dan kita sebagai pelajar juga harus sangat aware, kita juga harus sangat peduli terhadap rancangan undang-undang ini, Pak. Dan tentu saja kita juga harus sangat peduli terhadap bangsa Indonesia ini, karena kualitas pelajar dari sebuah bangsa akan mencerminkan bagaimana masa depan sebuah bangsa tersebut ke depannya. Itu aja dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya dan see ya.